waktu kemunculan Al-Mahdi. Di samping itu, waktu datangan Imam Mahdi juga ditandai dengan adanya perselisihan kekuasaan manakala seorang khalifah meninggal dunia. Apabila dilihat kenyataan saat ini, maka kita tidak akan menemukan seorang yang bergelar khalifah di dunia ini, kecuali di semenanjung Arabia, Saudi Arabia, yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan kekhalifahan. Sesungguhnya kita pada saat ini sedang menunggu kedatangan Al-Mahdi dan menyegai kemunculannya yang akan terjadi setelah perang Masyhur yang menentukan, yaitu perang Armageddon. Berikut ini akan diketengahkan hadis-hadis Nabi Muhammad yang menerangkan waktu kemunculan Al-Mahdi. Hadis pertama, telah bersabda Rasulullah SAW, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan merangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Salih mengangkat tanda salih seraya berkata, Salih telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis kedua, telah bersabda Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rum turun di kota Amat dan di Dabik dekat Damaskus. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rum, biarkanlah, jangan kalian halangi antar kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami, yang masuk Islam, untuk kami perangi. Maka kaum muslimin berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka, Al-Mahdi serta para pengikutnya telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba ketika waktu salat sudah masuk, turunlah Hisain Maryam AS. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ketiga, telah bersabda Rasulullah, akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Makkah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, dan mereka membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membayatnya antara sudut Ka'bah dengan makam Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tabrani. Hadis keempat, telah bersabda Rasulullah, pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar adalah di sebuah negeri yang bernama Gutah, yang mana di negeri itu terdapat sebuah kota yang bernama Damsyik. Nama Sus, ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Memperhatikan keempat hadis tersebut, bahwa pihak-pihak yang akan ikut dalam peperangan adalah pihak kaum muslimin bersekutu dengan Rum, Eropa, menghadapi blok lain yang belum jelas pada saat ini. Kapankah tepatnya perangan ini? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Kebanyakan dari ahli kita mengatakan bahwa peperangan ini mesti terjadi sebelum tahun 2000, karena mereka sedang menunggu-nunggu juru selamat Al-Masih yang akan datang atau turun menyelamatkan mereka. Kaum Yahudi mengatakan bahwa mereka sekarang sedang menunggu-nunggu sang penyelamat bernama Masiha yang akan memimpin mereka dalam menguasai dunia. Sedangkan mereka telah mendakwa dan menentukan bahwa hal itu akan terjadi pada bulan April 1998, atau setelah 50 tahun sejak berdirinya negara Israel. Kaum Muslim mengimani, sebagaimana juga dimani oleh kaum Nasrani, bahwa Al-Masih putra Maryam akan turun dari langit. Namun ia akan turun bukan sebagai Tuhan, sebagaimana diduga oleh kaum Nasrani. Akan tetapi ia akan turun sebagai Rasul yang akan menghancurkan tanda salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Ia turun dan akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, menjadi saksi dalam menyatukan umat Muslim dan Nasrani. Apa yang dikatakan orang Muslim tentang perang ini? Kita mengatakan bahwa peperangan itu sudah dekat. Akan tetapi Rasul kita tidak pernah memberi batasan waktu terjadinya perangan tersebut. Hanya saja beliau secara garis besar telah menerangkan tanda-tanda dan isyaratnya, dan hebatnya tanda dan isyarat tersebut telah muncul dan terbukti setelah terjadi perang tersebut, yang oleh ahli kita disebut perang Armageddon.
maka akan terjadi masa pengkhianatan rumor setelah sebelumnya bersekutu dengan Muslim dalam perang Armageddon. Pada awal pengkhianatan inilah Imam Mahdi akan datang, yang mana Rum akan mengumpulkan pasukan mereka yang besar. Rasulullah bersabda mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu 9 bulan, seperti masa hamil seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Di samping itu, waktu kedatangan Imam Mahdi juga ditanda dengan adanya perselisihan kekuasaan manakala seorang khalifah meninggal dunia. Apabila dilihat kenyataan saat ini, maka kita tidak akan menemukan seorang yang bergelar khalifah di dunia ini, kecuali di semenanjung Arabia, Saudi Arabia, yang mana kekuasaan mereka boleh disebut dengan kekhalifahan.